Satu player juga berhasil buat terjatuh. Kocel, Aimgat juga sedar tumbang. Kali ini hanya menyisakan satu player aja dari tim EVOS Esports harus kabur masuk ke bagian dalam dari Shipyards itu sendiri, Baby. R7 ternyata menjadi malapetaka untuk. Jadi tentunya masuk ke zona 1, zona kedua kejangkau pakai launchpad itu sendiri. Namun James King sudah melihat dan itu dia EVOS Esports harus tumbang di placement ke-12. Ram akan segera datang memberikan serangan tentunya ke pertahanan dari tim RRQ yang berada di bagian bawah. 4 tim tersisa. Dir berhasil buat terjatuh granat masuk dan itu dia Maal tersisa sendiri. RRQ tumbang di placement keempat. Membuat Luxo sedikit kesulitan untuk bisa membobol gol lagi dan lagi tersisa 2 player saja. Masih bisa untuk menolong teman-temannya, masih bisa merevive satu persatu. Ini akan coba dilakukan untuk setiap tim, tapi bergerak ke arah sebelah kanan karena ada Core Memory di sana. 3 player masih bisa memberikan perlawanan sehingga membuat Luxo sedikit kesulitan. Core Memory masih bisa memberikan perlawanan terhadap Buriram yang masih dengan 4 player scope yang coba dilakukan oleh seorang Get High. Masih bisa memberikan perlawanan yang cukup baik sehingga Buriram United Esports mampu mendapatkan Buya di game pertama. Akan coba dilakukan dengan adanya 2 player tapi sayangnya Jus tidak berhasil menjaga posisinya dengan cukup baik. Headshot tapi 2 player dari Dragon Esports kali ini berhasil dilantahkan. Simax kali ini akan coba reset terlebih dahulu dengan medkit yang dia punya. Sementara Ektindir turun ke arah bawah terlalu berbahaya tapi untungnya aman-aman saja. Sementara Maal coba mengintip terlebih dahulu di balik satu pohon. Mereka sadar betul bahwa ada satu player dari Dragon Esports. Simax kali ini akan coba cukup baik tapi lihat bagaimana follow-up yang dilakukan. Kita lihat di luar zona HP setengah bahkan itu kalau terlihat oleh player AWM satu hit itu bisa ngebuat tereliminasi playernya. Namun ini seperti yang aku bilang tadi, mereka akan berperang apabila timnya datang ke pertahanan mereka dan benar saja. Dan tim Alpha 34 yang datang ke pertahanan dan tim EVOS Esports berhasil mendapatkan beberapa. Namun ternyata Get High yang mendapatkan poin eliminasi dan kejauhannya hanya membuat Alpha menyisakan satu player. Harusnya ini dia Value yang berada satu poin yang sama dengan tim EVOS Esports. Masih coba untuk menggunakan medikasi yang 4 player dari tim EVOS Esports belum sadar. Masih ada satu player juga namun Kocel terkena tembak dari luar dan itu dia akhir dari tim RRQ juga tumbang di placement ke-11 saja. Itu dia dari resource yang mereka miliki pun tidak mumpuni untuk bisa survive hingga sejauh ini. Tapi kita lihat bagaimana kontes yang masih terjadi dari EVOS Esports. Kali ini Jono masuk ke dalam compound. Sementara pergerakan dari EVOS Esports berusaha untuk menjaga compoundnya sekuat mungkin. Unik Esports di sisi lain pun harus tereliminasi. Tersisa 8 tim lagi dan masih cukup kuat EVOS ternyata. Meskipun hanya dengan 2 poin eliminasi tapi mereka punya respect yang cukup tinggi. Mereka buka gol lagi dan lagi untuk membuat lawan ataupun tim yang lain yang masih ada di luar itu tidak bisa memberikan damage terhadap mereka. Banyak gol yang mereka buka, but at least mereka mendapatkan kemenangannya. At least mereka nggak tertumbangkan, tapi ada upaya rush yang dilakukan. Get High pun ter-take down. Begitupun dengan Kocel dan juga Raja. Begitupun Ray. Hanya tersisa Aimgat saja. Akankah Aimgat bisa menyelamatkan teman-temannya? Karena adanya tim yang berbeda datang setelah meluluhlantahkan Buriram United Esports. Aimgat dengan kesendiriannya pun ternyata berhasil dieliminasi juga di posisi yang ke-6 oleh Core Memory. Ya itu percobaan yang sebenarnya gagal sebenarnya. Pertama itu dari tim Buriram tadi mau masuk ke sana eliminate, kemudian Juna masuk ke sana eliminate juga, tapi ternyata dibaca dulu, gak mau terburu-buru karena Luxo dengan adanya Bujin yang ter-take down artinya mereka hanya punya 2 player saja yang siap untuk melakukan kontes dan pada akhirnya zonanya masih mengintari di arah desap. Ini artinya bisa bikin kayak Fluxo nggak kelihatan bahkan sampai di menit yang ke-8 nantinya dari arah perjalanan rotasi mereka. Core Memory Sports satu playernya Jam berhasil menculik satu pemain dari EVOS Esports. Namun Cougar menjadi bayarannya. Jam akan dikirim menuju ke bagian depan dengan masih memiliki sebuah rebel rush. Coba digunakan, dibalas dengan ada Valentis. Jam kandas di tangan seorang Ray. Terkena sebuah shot dari adanya Bison yang dia
34 juga harus pulang menuju ke arah lobby. Hotshot juga sedang dalam ancaman kali ini. Ditembak dari arah 3 tim sekaligus menuju ke arah Hotshot dan sampai akhirnya mereka kandas di posisi ke-9. Waduh, Abai, hati-hati jatuh knockdown tapi masih ada Dir di sini. Berhasil dapetin satu lagi. Coba revive dulu. Masih sempat, belum telat. Abai, aduh, nggak sempat di revive ternyata Abainya guys. Dan sekarang PR dari RRQ adalah mencoba masuk ke dalam zona di saat yang bersamaan Fluxo juga bakal modal nekat loncat masuk menuju ke jantung pertahanan dari Vitality dan juga Impossible bakal disate, bakal dikicak, bakal di sandwich, jadi sandwich generation tentunya Bombs yang tersisa di sana. Gak bisa berbicara banyak lagi Fluxo, saat lagi akan kandas di tangan Ipos maupun dari Vitality karena Vitality juga dalam kesempatan untuk mendapatkan serangan-serangannya, tapi Vitality juga sadar betul di belakang lagi ada yang gerak, yaitu RRQ. Begitu sekarang ada Epos Steven kali ini. Kita lihat langsung maju, langsung ditabrak. Kasih random RRQ out-outan tentunya, tapi Rasha bersama dengan Crime di sini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, coba tembak dari jauhan sana dan Rashanya malah kandas. Dibalikin sama Vitality. Lihat mau coba tersarti menuju ke RRQ, malah kandas Impossible di tangan Vitality. Tersisa dari anak-anak Vitality saat ini. Zero bakal kandas. Jatuh knockdown tapi Rigby dengan segenap nyalinya datang masuk menusuk ke jantung pertahanan dari Vitality. Masih ada Dix dengan M590-nya yang sangat-sangat savage. Berhasil mendapatkan satu persatu player dari Lost. Tersisa 2 player Onyx. Dan akhirnya menjadi buyah untuk tim Vitality. Ya, pemanfaatan area yang sangat baik sekali. Lobby saya berkecamuk melawan lobby Brazil. Tapi termasuk juga kita lihat ada aksi dari RRQ dulu ternyata ada. Ini wah tinggal berdoa kenceng-kenceng aja sih. Oke, masih sempat. Oke, masih sempat, masih dapat juga, masih menang kontak. At least itu. Habis itu milik Core Memory. Bentar di waktu yang bersamaan juga kita lihat gimana Vitality dengan segenap nyalinya. Langsung lu jual gua beli masuk ke jantung pertahanan dari Buram dan juga Core Memory. Kita lihat Kogar berhasil dapetin Wasana dan langsung di-hit saja Faiz. Berhasil dapetin Getai. Dan kita lihat juga ternyata jump down Kogar masih bisa mengalihkan keadaan menuju ke arah Buram. Bagus banget membuat Buram era kandas di tangan Core Memory. Menjadi peluang untuk kesekian kalinya dari Vitality. Bahkan Impossible juga masih hidup, tapi Dragon Esports. Apakah mungkin ini Pikan? Mana satu pemain tersisa dari Ivas. Ray masih bisa untuk menyelamatkan timnya sampai di hashtag yang bisa mengendalikan dirinya untuk tidak diketahui, namun malah Ray kali ini membuka tembakan. Ray-nya kali ini akan mengadu diri, masuk dia menuju arah luar, tapi justru malah itu membuat dirinya harus kandas di posisi. Dibalas lunas tuntas oleh seorang Remind, tapi tersisa Remind aja sekarang dan abis sudah. Ini dia Ya. Mental ini juga udah beberapa hari terakhir. Udah bongsor dan ada tembakan yang sudah mulai terdengar. Ini dia di mana ada tim Evos Esports yang sudah akan berhadapan dengan player-player dari tim Movistar Rainbow Seven. Oh my God, Ray. Ray berhasil terjatuh oleh seorang Dela dengan menggunakan AK-nya. Berhasil headshot didapatkan, namun tentunya masih bisa dibangunkan harusnya, di mana Dela sendiri sudah berhasil buat terjatuh. Dan kalau nyimakin dari Copa FF-nya si Brazil atau FFS Brazil, dua tim itu saling rebutan juara di sana. Namun ini dia, jangan terlalu buang banyak waktu untuk mengejar Movistar. Memang untuk menginisiasi siapa tim yang ada di Plazaria. Maksudnya Movistar itu kan yang gangguin, yang musuhin si Evos. Betul. Game pertama. Sebelumnya. Game pertama. Nah itu mau dilakukan setengah season saya aja, itu lama-lama nih player ini chemistry pertamanya akan jadi. Dia tanpa komunikasi di dalam in-game tahu kalau si Racer, anggaplah si Jang tidak berhasil untuk bisa survive sampai pada akhirnya mereka harus tereliminasi di posisi yang ke-10. 9 tim lagi, sementara pergerakan dari R7 ini gampang banget buat dikat oleh teman-teman dari Onyx, tapi sayangnya Onyx harus saja Ray mampu di-revive kembali, tapi lihat situasinya tidak diuntungkan. itu yang seperti kita bilang tadi, siapapun yang perang di sana akan datang tim selanjutnya. Perang terjadi antara Evos juga Buriram tadi, Lost juga mengganggu dari bagian atas sana. Core Memory-nya join the fight menuju ke arah Kempon. Dua tim itu ya yang mau coba ngambil daerah Core Memory. Walaupun ngambil bawahnya aja Core Memory itu bakal join juga. 3 player masih bertahan dari tim Evos Esports, di mana tim Vitality bakal join to fight. Dix juga Kojam mendapatkan 2 player dari tim Evos Esports. Masih menyisakan
beberapa orang lainnya yang berada di satu compound yang sama. Namun lihatlah di bagian atas sana sudah ada Rainbow Seven yang harus dihadapi oleh 4 player dari tim Vitality. Ini dia satu flash freeze akan dilempar menuju ke bagian atas, di mana Haksya berhasil buat terjatuh juga. Buriram di placement ke-8 saja. Games King fokus ke arah yang berbeda. Dot berhasil buat terjatuh oleh seorang Joker. Faiz berhasil mendapatkan seorang Joker, di confirm menjadi killnya. Koja harus tetap berhati-hati, masih ada 4 player yang berada di bagian atas terkena Thrill of Battle juga. Koja masih ingin memberikan perlawanan yang lebih terhadap siapapun yang berada di bagian atas. Turnernya pun diaktifkan sebagai jalan terakhir untuk bertahan sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk turun. Berhadapan tentunya dengan player-player Vitality yang sudah berhasil buat terjatuh. Namun Koja masih ingin memberikan serangannya terhadap seorang Kogar. Dan R7 datang menjadi tim selanjutnya yang harus dihadapi oleh tim Vitality. Koja cukup sekarat, berhasil buat terjatuh dan tumbanglah sudah Vitality. Jangan terlebih dahulu, dua player dari Core Memory akan coba masuk di zona yang aman dengan penggunaan mini launchpadnya. Tapi aim yang dilakukan sangat amat luar biasa sehingga membuat Core Memory tereliminasi lebih awal. Informasi posisi itu artinya nggak banget untuk bertahan. Dan Adam Noki bekerja sama dengan baik di mana 2 player bahkan dari tim Ararki berhasil buat terjatuh dan peperangan segera akan terjadi pada apa yang cukup sekarat. Dude berhasil ditumbangkan. Namun ini dia datang semua player-player dari tim R7 join the fight. Siapa yang tersisa? Ternyata Abai yang masih berada di bagian bawah sana berjuang sendirian. Akan berhadapan dengan 3 player dari tim Movistar R7 yang berada di bagian atas. Masih cukup tenang Abai dengan M590-nya masih mengendap-endap di balik satu wall. Tidak ada pergerakan yang dilakukan. Games King datang dari sebelah kanan. Berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Abai. Langsung di-revive dengan menggunakan tempat dan player kedua berhasil buat terjatuh. Namun sayang itu nggak lolos. Masa tumbang, itu dia. Hati-hati, tapi yang jelas di arah yang berbeda kita bisa melihat bagaimana Movistar ternyata berhasil mengganggu keberadaan daripada EVOS Esports. Tapi lihat bagaimana ternyata adanya Buriram juga di arah sana yang berhasil diculik, Get High lebih tepatnya oleh seorang Delta. Pergerakan dari Rasyah kali ini masih berusaha untuk membaca terlebih dahulu situasinya, dan ini akan menjadi informasi cukup mahal untuk 2 temannya dari EVOS Esports yang sudah mulai close combat dengan 1 player. R7 berhasil dilantahkan dengan cukup baik. Pembalasan dendam yang luar biasa. Eksplosif yang sudah mulai coba dilempar ke arah depan sana tapi tidak membuahkan hasil. Tidak ada damage yang tercipta juga. Rasha akan coba berpindah terlebih dahulu, tapi adanya eksplosif yang masih mengganggu. Dari R7 berhasil di take down. Masih ada mini launchpad yang akan coba dimanfaatkan oleh EVOS Esports untuk berpindah tempat terlebih dahulu. At least mereka bisa menekan perjalanan dari Alpha 34 kali ini. Tapi Rasha luar biasa, awareness yang tinggi, membuka gol ke arah belakang sana dengan cukup baik sehingga membuat mereka masih bisa survive dengan mungkin 4 player KRMG ternyata tidak terselamatkan. Odik Esports harus dipulangkan bersama dengan Alpha 34 tidak bisa bertahan lagi dan hanya tersisa 7 tim, Bung Surya. Ya, termasuk Buriram, salah satu playernya masih ada di luar zona yang sudah semakin sakit. Sementara 3 player tim EVOS Esports dimana berhasil menangkap 1 player dari Actindir RRQ. Menyisakan beberapa player saja yang sudah terpantau harusnya oleh kita juga di minimap sana yang masih tertahan di luar zona. Rasha harus bisa masuk mengamankan batu paling tidak untuk menjadi obstacle solid, mengurangi penggunaan duel. Percobaan lemparan granat ke arah seorang Juna yang masih move ke bagian lainnya, namun Rasha tertangkap oleh seorang Faiz. Masih bisa di revive harusnya dengan cepat oleh seorang Kocel. Pergerakan lainnya akan dilakukan oleh Core Memory yang belum mendapatkan poin eliminasi, namun Keong berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Rigby. Juga MT Sexy berhasil menangkap seorang Juna, player terakhir tentunya dari tim Buriram itu sendiri pun terkena Thrill of Battle. Berhasil buat terjatuh, namun headshot juga di tangan seorang Kogar mengarah ke seorang Faiz, berhasil dijatuhkan. Berhasil di revive juga seorang Faiznya, namun yang belum berhasil di revive ada skill dari Dimitri yang sudah diaktifkan untuk bisa merevive player dari Core Memory. Kocel tersisa sendiri, gak punya gol lagi dan harus tumbang.
di placement ke-6 saja untuk EVOS Esports. Iya, ya masih sport tumbang, tapi lihat bagaimana Vitality masih ada, Loh, masih bisa loh. memberikan perlawanan yang cukup baik karena jump ter-take down sudah. Kaugar masih ada, akankah bisa survive? Ternyata tidak bisa karena dual player dari Core Memory berhasil diculik dengan begitu baik oleh Vitality, tapi Vitality harus menerima damage dari area yang berbeda. Dua tim yang mereka handle membuat Vitality akhirnya hanya tersisa Koja saja. Coba berpindah tepat tapi offside. Koja itu zonanya sakit banget, gak bisa bertahan karena area yang sangat-sangat terbuka. At least, Sakit banget. iya. Itu dia si Fox Wah. dengan player lain dan harus buat di placement ketiga saja. Maal 7-7 masih adakah orangnya? Masih ternyata bertahan pasang dua lineman di balik satu wallnya ini dengan menggunakan trokonya akan berhadapan dengan tiga player dan dengan sangat mudah dijatuhkan oleh tim Lost dan berhasil. Aja dulu Betul. dari 2 hari yang sudah dimainkan. Dan ini dia EVOS Esports dengan 154 total poin mereka sudah dapatkan 87 total eliminasi.